mana, maka satu waktu ada seorang Yahudi punya impian. Apa impiannya? Impian saya adalah menyatukan orang-orang Yahudi yang terpecah belah ini. Kita harus jadi satu negara supaya kita nggak dibantai orang terus, supaya kita nggak susah terus. Gimana caranya? Kita harus punya negara, menyatukan orang-orang Yahudi, menjadikan bangsa Yahudi yang paling tinggi, karena cuma Yahudi yang manusia, yang lain bukan manusia. Perkenalkan Bapak Ibu sekalian, namanya Theodor Herzl. Hati-hati ya, ini bukan ustadz ya Ibu sekalian ya. Jadi walaupun jenggotnya panjang, ini bukan ustadz. Theodor Herzl ini adalah bapak Zionis. Dia punya ide, dia punya impian bahwa saya harus menyatukan orang-orang Yahudi, which is di masa itu orang-orang ketawa terbahak-bahak. Nah kenapa? Semuanya dibunuh di mana-mana. Tapi dia pengen menyatukan orang Yahudi. Maka dia nggak main-main, dia ajak temannya, namanya Lord Rothschild. Ini seorang Yahudi yang paling kaya di dunia pada zamannya, berkebangsaan Inggris. Lah kenapa dia bisa kaya? Dia memperkenalkan sistem perbankan modern. Jadi bisa kita bayangin ya, orang yang jadi bankir aja kaya luar biasa, apalagi orang yang menciptakan sistem perbankan. Maka setiap orang yang transaksi di bank dapat ke orang Yahudi. Sampai ketika saya berbicara, keluarga Rothschild ini jadi keluarga paling kaya di dunia. Semua keluarga jadi keluarga paling kaya di dunia. Cuma dia low profile, nggak mau masuk Forbes begitu sekalian. Tapi ini orangnya paling kaya di dunia sampai sekarang, Rothschild. Dua ini berkoalisi, satu punya duit, satu punya ide. Maka mereka mau mendirikan negara Zionis. Kalau Anda jadi orang Yahudi dan Anda mau mendirikan negara Zionis, kira-kira daerah mana yang Anda pilih? Yang Anda pilih daerah mana? Syam, tanah terjanji. Betul begitu? Maka mereka mau beli tanah terjanji atau Syam tadi, membelinya dari yang punya. Kira-kira yang punya siapa? Malaysia, salah. Siapa? Orang Palestina, nggak ada orang Palestina di situ. Umat Islam, khilafah, betul. Dulu nggak ada Inggris, nggak ada Amerika, belum. Semua yang punya adalah khilafah. Dan mereka datang kepada khalifah Islam, namanya Sultan Abdul Hamid As-Tsani. Sultan Abdul Hamid As-Tsani adalah khalifah pada waktu itu. Yang sudah saya ceritakan kemarin, khilafah adalah kepemimpinan seluruh kaum muslimin. Jadi seluruh kaum muslimin bersatu jadi satu. Ini pemimpinnya waktu itu, namanya Sultan Abdul Hamid As-Tsani. Dia datang pada Sultan Abdul Hamid As-Tsani, minta agar Sultan Abdul Hamid mau menjual sebagian wilayah Syam untuk dibuatin perkampungan dan perumahan orang-orang Yahudi yang jadi cikal bakal negara Yahudi nanti. Kira-kira dikasih gak sama Sultan Abdul Hamid? Sultan Abdul Hamid bilang, Theodor Herzl, jangan berdiskusi, tanah itu bukan milik saya, tapi tanah itu milik umat saya. Pada tahun 1897, penolakan Abdul Hamid yang pertama kepada Yahudi. Tapi bukan Yahudi kalau mereka berhenti begitu saja. Mereka datang lagi 5 tahun kemudian pada tahun 1902 dengan bawa sogokan. Apa sogokannya? Nih, satu, memberikan 150 juta pound sterling untuk kemudian negara khilafah. Nah kenapa? Khilafah pada waktu sangat miskin sekali dan sangat banyak utangnya karena hampir-hampir runtuh. Maka mau diberikan 150 juta pound sterling. 150 juta pound sterling itu sebesar apa? Kalau zaman itu 150 triliun. Kalau zaman sekarang hitungannya inflasinya Ibu sekalian. Maka itu diberikan 150 juta pound sterling dan membayar utang khilafah sebesar 33 juta pound sterling lagi. Tidak hanya itu, membuatkan kapal induk, membuat universitas dan memberi pinjaman lagi 3 juta pound sterling untuk kemudian dapat tanah di Palestina. Kira-kira dilepas nggak tanah Palestina oleh Sultan Abdul Hamid? Sultan Abdul Hamid menulis surat pada Herzl. Nah saya di Dr. Herzl supaya jangan meneruskan rencana dia. Saya tidak akan pernah menjual tanah ini. Lah kenapa? Itu bukan tanah milik saya, itu tanah milik umat Islam yang telah berjihad demi kepentingan tanah itu dan mereka telah menyiraminya dengan darah mereka. Yahudi boleh simpan harta mereka. Tapi kalau seandainya suatu waktu daulah khilafah ini dimusnahkan pada satu hari, maka mereka boleh mengambil Palestina tanpa bayar harganya. Tapi selama ada daulah, selama ada khilafah, mati-matian akan kami perjuangkan tanah ini. Dan lebih baik kami menusukkan pedang di dalam perut kami daripada menyaksikan tanah ini terpecah. Dan tidak akan kami menyaksikan tanah ini terpecah selama khilafah masih ada. Jadi kira-kira ternyata betul setelah khilafah nggak ada, diambil total. Penolakan oleh Abdul Hamid pada tahun 1902 membuat Yahudi berat. Lalu kemudian membuat mereka melakukan konspirasi, pengen membunuh Sultan Abdul Hamid, tapi nggak terbunuh. Akhirnya mereka membuat makar yang lain. Apa makarnya? Nih wilayah